Halo nakama, selamat datang di channel Anime OB. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Kelanjutan cerita One Piece chapter 1132 benar-benar telah membuat para fan One Piece penasaran dengan dimunculkannya sosok misterius di akhir chapter 1132. Tentu saja hal ini pun menimbulkan pertanyaan besar di kalangan para fan One Piece. Sebenarnya, siapakah sosok misterius ini dan peran penting apa yang telah disiapkan oleh Oda Sensei untuk sosok misterius tersebut? Well, memang apabila kita perhatikan lagi dari bocoran spoiler kemarin, ada sedikit petunjuk yang telah menjelaskan jika sosok tersebut memiliki rambut panjang dan mengenakan topi khas negeri Wano. Jika benar sosok tersebut berambut panjang dan mengenakan topi khas negeri Wano, artinya seperti yang sudah Mimin bahas sebelumnya, kemungkinan besar sosok ini adalah sosok yang pernah diperlihatkan di cover story chapter 531, di mana sosok tersebut terlihat sedang minum bersama Crocus di Twin Cap. Nah, meskipun belum ada konfirmasi resmi dari Oda Sensei mengenai sosok karakter yang ada pada cover story chapter 531, tetapi tak sedikit dari para fan One Piece yang meyakini jika sosok tersebut adalah Shiki. Yap, hal ini semakin diperkuat dengan ciri-ciri yang sangat identik antara Shiki dan juga sosok yang ada pada chapter 531. Bahkan apabila kita perhatikan lagi, baik Shiki ataupun karakter misterius ini sama-sama memiliki rambut panjang berwarna kuning. Pakaian yang dikenakan pun memiliki motif yang sama. Nah, jika benar sosok yang ada pada cover story chapter 531 adalah Shiki, maka sudah dapat dipastikan sosok misterius yang muncul di akhir chapter 1132 adalah Shiki the Golden Lion. Yap, hal ini semakin diperkuat dengan bukti kemunculan hewan-hewan buas saat Luffy bertemu dengan Pangeran Loki di dunia bawah Pulau Elbaf. Memang, sekilas hewan-hewan buas tersebut tampak seperti hewan buas biasa. Namun apabila kita perhatikan lagi, hewan-hewan buas tersebut memiliki keterikatan khusus dengan hewan-hewan yang ada pada movie Strong World. Nah, jika nakama semua masih ingat, pada movie Strong World, Shiki memiliki rencana untuk menguasai dunia dengan binatang-binatang buas yang kuat yang dia budidayakan. Bukan hanya itu saja, ketika di Arsai Head, lebih tepatnya saat Dory dan Brogy melihat wujud monster dari para Gorosei, Dory dan Brogy pernah mengatakan bahwa di Pulau Elbaf juga terdapat monster yang serupa yang berkeliaran di hutan. Nah, sampai di sini satu hal yang perlu kita garis bawahi adalah pada movie Strong World, Shiki berhasil membuat binatang buas raksasa tersebut menjadi lebih kuat dengan sebuah ramuan obat yang bernama Ice IQ. Menariknya, setelah Shiki berhasil menciptakan penemuannya tersebut, Shiki pernah mengatakan bahwa dirinya akan melaksanakan rencananya tersebut dalam waktu 20 tahun lagi. Yap, tentu saja ini sangat menarik ya bosku. Seperti halnya Jaguar Diesel yang bersembunyi di Pulau Elbaf pasca peristiwa mengerikan di Ohara, sosok legenda bajak laut Shiki juga kemungkinan besar sengaja menunggu momen yang tepat untuk melancarkan aksinya di Pulau Elbaf. Apalagi seperti yang kita tahu, Shiki adalah mantan kru bajak laut Rocks, sehingga dia harus menyembunyikan identitasnya tersebut dari kejaran para bajak laut yang berusaha untuk pergi ke Pulau Locktail. Ini artinya dia adalah orang yang tahu tentang keberadaan Road Poneglyph terakhir. Perlu diingat ya bosku, Shiki ini dikenal sebagai karakter yang penuh dengan rencana, sehingga cukup masuk akal ketika Shiki bertemu dengan Shirohige. Kedua karakter ini membicarakan tentang Road Poneglyph terakhir yang saat ini tidak diketahui keberadaannya. Selain itu, Shiki yang memiliki kekuatan buaya iblis Wavanomi yang memberikan kekuatan untuk membuat benda apapun dapat melayang, rasanya cukup masuk akal jika Shiki adalah dalang dibalik hilangnya batu Road Poneglyph yang mungkin saja sengaja dia sembunyikan.
Nah, tentunya ini sangat menarik apabila peran yang telah Oda Sensei persiapkan untuk Shiki adalah sebagai seorang karakter dengan bekas luka bakar yang mengetahui informasi keberadaan Road Poneglyph terakhir, maka ada kemungkinan besar Shiki akan menjadi villain utama di Ars Elbaf bersama dengan Pangeran Loki. Menariknya, hubungan Shiki dan Pangeran Loki ini pun erat kaitannya dengan mitologi Nordik, sehingga inilah yang kemungkinan besar menjadi cara Oda Sensei untuk saling menghubungkan antara dua karakter tersebut. Nah, dalam kisah mitologi Nordik sendiri, ada dewi yang bernama Sif yang dikenal sebagai Dewi Rambut Emas, dan seperti yang kita tahu juga ya bosku, Shiki dikenal sebagai singa emas, di mana hal itu karena rambutnya yang seperti singa. Sedangkan dalam kisah mitologi Nordik, Pangeran Loki dikatakan telah memotong rambut emasnya sesaat dia tertidur. Yap, ini akan menjadi opsi yang tepat bagi Oda Sensei untuk membuat Ars Elbaf semakin menarik dengan kehadiran Shiki yang akan memiliki peran penting untuk menentukan peta perebutan harta karun One Piece ke depannya. Selain kemunculan sosok bajak laut legenda Shiki the Golden Lion, hal menarik lainnya yang kita dapatkan di chapter 1132 adalah bagaimana Pulau Elbaf dikatakan sebagai tempat yang berbahaya. Yap, di chapter 1132 ada sebuah catatan menarik dari karakter minor Louis Arnott dalam buku yang berjudul Brickman. Tentunya kalian semua para fan One Piece masih ingat, buku ini pertama kalinya diperlihatkan pada chapter 115. Bahkan yang lebih gilanya lagi, buku ini menjadi salah satu literasi Ohara yang berhasil diselamatkan saat terjadinya insiden Buster Call. Jelas dari fakta tersebut, satu hal yang dapat kita simpulkan adalah ada kemungkinan besar dalam buku Brickman terdapat sebuah pesan penting bagi para penjelajah yang ingin mengungkap sejarah tentang abad kekosongan. Nah, meskipun belum dijelaskan secara keseluruhan, namun catatan tersebut kurang lebih menjelaskan bagi para penghuni pulau ini sudah dianggap seperti sebuah kebun kecil, sebuah pulau berisi para raksasa, Little Garden. Inilah keputusanku untuk kemudian memberikan nama tersebut kepada pulau ini. Bukan hanya itu saja, Louis Arnott juga menjelaskan dalam bukunya saat dia tiba di Pulau Elbaf, di mana apabila kita perhatikan lagi, Louis Arnott menegaskan agar tidak terpesona dan terkesima, serta tinggal dalam waktu yang lama di wilayah Elbaf. Jelas dari peringatan tersebut, hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan besar di kalangan para fan One Piece. Sebenarnya, kenapa Louis Arnott memberikan peringatan tersebut? Apakah Pulau Elbaf adalah sebuah pulau yang sangat berbahaya? Ya, bisa jadi karena apabila kita perhatikan lagi, Elbaf memang menjadi tempat tinggal para raksasa dan juga sosok Dewa Matahari Nika berasal. Elbaf juga merupakan sebuah pulau yang berisi para kesatria, di mana pertarungan dan adu kekuatan adalah cara untuk memecahkan masalah. Selain itu, kita juga telah diperlihatkan bagaimana Pangeran Loki menjadi ancaman besar bukan hanya di Pulau Elbaf saja, melainkan di dunia One Piece. Ya, kita nantikan saja kejutan apa yang akan dihadirkan oleh Oda Sensei di Ars Elbaf kali ini dengan dimunculkannya sosok misterius yang diyakini kuat. Itu adalah Shiki the Golden Lion. Nah, itu tadi merupakan review dan analisa manga One Piece chapter 1132. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.